Hai, di sini aku mau nyerang War COC TH14. Untuk serangan pertama menggunakan Queen Charge selalu, dan serangan kedua menggunakan Super Bowler. Bisa dilihat semua heroku udah hampir max kecuali Barbarian King, dan juga untuk ability-nya King udah menggunakan level 20 Giant Gauntlet ya, udah kuat banget itu. Dan Queen-nya menggunakan panah es yang terbaru, masih level 17, OTW ke 20 ya, bentar lagi ya, kurang yang aja. Jadi alasanku menggunakan Frozen Arrow atau panas es ketimbang dengan Archer Puppet, yang satu lagi ngeluarin kroco-kroco Archer, itu untuk melambatkan musuh, walaupun tidak menambahkan darah saat aktivasi, namun ini slow defense musuh karena ini berguna banget untuk menggunakan Queen Wall, Queen Charge, apalagi Hero Charge. Oke, langsung aja ke komposisi pasukan. Di sini pasukan intinya itu ada 2 Lava Hound, 20 balon, 5 healer, 3 wall breaker, sama 11 minion. Terus sisanya ini buat potongan sama buat bersih-bersih ya, apalagi untuk minion ini 11 kayak gitu. Untuk spellnya itu menggunakan 3 rage, 3 freeze, 1 poison, dan 1 haste spell. Untuk CC sendiri, aku lebih suka menggunakan Flame Flinger dibandingkan dengan itu yang balon ngeluarin batu itu. Nah, kalau buat jaga-jaga enaknya sedia blim juga gitu kan, takutnya TH-nya nggak hancur, takutnya ada sesuatu yang di luar strategi kita gitu. Karena dalam strategi ini kita membutuhkan Queen Charge, Queennya benar-benar harus ngambil TH gitu ya, dan isi setnya itu bebas, tapi harus pasukan udara ya, karena kita kan main pasukan udara. Bisa naga, bisa Electro Dragon, atau Dragon Raider sih yang paling saya suka itu ya, naga tengkorak gitu. Isi CC-nya ya rich sama free saja. Ini penampakan base-nya T14 dengan bangunan base yang simetris. TH-nya berada di tengah tapi nggak terlalu tengah ya, itu bisa dibilang juga agak di pinggir. Maka dari itu enaknya saya memutuskan untuk menggunakan Queen Charge. Mari kita simak. Oke, jadi begini strateginya. Karena kita pakai Flame Flinger sama Queen Charge, kita taruh Flame Flinger ini di jam 12 ini. Tapi sebelum naruh, kita cek dulu apakah ada trap atau Tesla di dalamnya kayak gitu. Kalau semisal ada trap, ada Tesla, kita potong dulu pakai Barbarian King. Gak apa-apa kita potong Barbarian King ke sini, kita ganti rute Queen kita nanti. Oke. Kalau semisal nggak ada, kita berharap Flame Flinger kita bisa sampai Inferno Tower kayak gitu ya. Sebelumnya untuk ngecek adanya trap berupa bom atau Tesla, itu enaknya kita pakai Hawk Rider atau enggak Archer. Kalau aku bawanya Archer karena lebih hemat kapasitas kayak gitu kan. Nah, semisal Flame Flinger kita udah sampai Inferno, atau enggak semisal nggak nyampe Inferno pun nggak apa-apa, Inferno single ini ya, itu nggak masalah, karena nanti kita tugasnya dilanjutkan oleh Queen. Kita start Queen ini dari sini gitu. Nah, kalau start Queen dari sini, ini bangunan 1, 2, 3, 4, terus ini 5, 6, 7. Ada kemungkinan Queen kita ke sana atau ke sana kayak gitu. Makanya ini biar aman ya, karena aku malas ngitung, jadi enaknya aku potong aja. Jadi aku potong ini bangunan ini pakai Baby Dragon. Jadi ketika Queen hit bangunan ini mortar, jadi dia nggak ke kanan tapi ke kiri. Kalau ke kiri, nah ini kita lanjutin pemotongan pakai Barbarian King kayak gitu. Ada kemungkinan nanti Queen abis nge-hit cannon, dia walaupun udah di wall breaker sini tapi tetap jalan ke kanan. Nah kalau ke kanan, karena aku wall breaker bawahnya 3 ya, jadi aman-aman aja. Ini misal wall breaker 1, ini wall breaker 2, ini kan udah mati ini sama Queen misal. Nah ini baru wall breaker 3 si kompropan sini, karena sini udah hancur, pasti Queennya masuk sini. Nah itu untuk strategi cadangannya ya. Nah, aku berharap Queen bisa masuk sini nih, dari sini lurus. Ini udah dipotong sama Baby Dragon, ini dipotong sama King, jadi Queen masuknya lurus, wall breaker di sini. Nah kalau nggak masuk ya wall breaker lagi di sini. Oke. Apakah Queennya kuat ngelawan single Inferno, ngelawan Warden, ngelawan Scatter Shot, X-Bow, King, TH, sama X-Bow lagi kayak gitu kan?
apalagi kipasnya ini ngarahnya ke sana, kemungkinan Hilaria diterbangin ya kuat. Kalau kata aku kuat karena aku menggunakan Frozen Arrow atau panah es, karena panah es itu keuntungannya adalah bisa menslowkan musuh ya, dibandingkan Archer Puppet. Di Archer Puppet setelah waktu aktivasi dia bisa nge-trigger shootnya scatter shot, bisa aja Archer Queen-nya bisa kena damage dari scatter shot dan segala macam. Dan aku yakin banget ini bisa, aku pede karena aku ada pengalaman ya kayak gitu ya. Jadi aku berharap aku bisa dapet TH, Queenku masuk ke sini dapet TH dan ngelurin si CC, matiin bunuh si CC ya. Skemanya itu seperti ini kayak gitu ya. Nah sisanya kita pakai lalu ini gampang. Kalau misalnya petting ya udah gak mungkin kalau aku turun lalu di sini balonnya akan ke kanan gini, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti dia ngelusurin kayak gini sama Warden. Saat itu sih saya kan cuma bangunan sampah, kita pakai 11 minion tadi. Iya tadi lupa Royal Championnya itu masih pakai ya, tapi pakai buat bersih-bersih aja. Semisal tadi kan kalian ada Headhunter 2 ya, itu gagal buat bunuh Royal Champion, jadi Royal Champion musuh itu harus kebunuh pakai Royal Champion tuh kayak gitu. Oke. Untuk attack yang kedua menggunakan bowler, Burden Walk sama bowler. Nah, ini no tutor ya, kapan-kapan aja males saya.